Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Saya mahasiswa PPG Angkatan Pertama PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Sejarah. Nama saya Ambar Rahmanto, Universitas Syah Kuala. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Pelayan Gunung Kidul. Terima kasih. Baik, anak-anakku, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, ceria sekali. Baik, ketemu lagi dengan Pak Ambar, Pak Sejarah ya, biasanya ya. Oke. Baik, sebelum memulai aktivitas, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa, Mas. Untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, gerak. Kepada Bapak Guru, hormat gerak. Tegak gerak. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya. Telah selesai. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi setelah kita kemarin mengeksplor kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan ya kemarin ya. Untuk hari ini kita akan sambung nih. Kemarin yang keadaan politiknya masih banyak sekali yang kurang teratur ya. Banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi oleh aparat pemerintah masa itu, masa awal merdeka ya. Di mana pada masa demokrasi liberal itu ada 7 kali pergantian kabinet ya, dari 50 sampai 59 ya. Tuh. Nah, teman-teman semuanya bisa bayangkan itu ya. Jadi 9 tahun ada 7 kali pergantian. Tuh, yang sangat membuat kondisi kita nanti lebih carut-marut lagi di bidang ekonomi yang akan kita bahas hari ini. Baik, saya presensi dulu ya kehadirannya ini karena banyak-banyak bangku kosong nih, ada yang bertugas, ada yang apa. Oke, hari ini Kamis 6 Oktober ya. Ya. Adelia. Oke. Ahwa. Oh, yang latih Tonti. Oke. Alvina. Ya. Baik. Sebelum kita masuk ke materi ya, teman-teman nanti akan Pak Guru ajak nih kembali ke masa lalu ya. Kita coba kita ajak ke masa lalu kira-kira 77 tahun yang lalu ya kita merdeka ya. Nah itu bagaimana keadaan ekonominya. Sekarang kita mau bahas keadaan ekonomi ya. Ini teman-teman bisa perhatikan ini perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan. Nah, pada awal kemerdekaan kondisi ekonomi negara itu masih labil, artinya belum stabil ya. Nah ada beberapa hal yang menyebabnya, faktor-faktornya penyebabnya antara lain nanti kita akan bahas dan kita akan sajikan. Nantinya teman-teman akan Pak Guru ajak untuk membuat laporan diskusi. Jadi nanti akan Pak Guru terangkan prosesnya untuk membuat laporan berdiskusi kelompok ya. Baik, teman-teman, Pak Guru akan ngajak bernyanyi, mau nggak? Mau. Apa sih hubungannya sejarah sama nyanyi ya? Kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya sambil duduk aja. Teman-teman semua hafal lagu Ibu Pertiwi nggak? Mungkin ada yang tidak hafal ya. Oke, nanti Pak Guru juga akan ikut nyanyi. Dalam liriknya pertama seperti ini. Kulihat Ibu Pertiwi dan sebagainya. Gitu ya? Oke, baik. Dalam hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Yuk. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Yuk.
Ibu Pertiwi itu kira-kira siapa? Ibunya siapa? Ya, tanah air kita. Nah, dari lagu itu kita bisa membayangkan kan bagaimana dulu awal keadaan ekonomi bangsa kita di awal kemerdekaan. Kalau beberapa hari yang lalu Pak Guru kirim tugas di mana kalian tak suruh nonton film di 13 PKI di awal itu kan lihat berbondong-bondong masyarakat itu antri sembako, antri minyak, antri beras ya kan? Iya. Sedangkan seperti itu aja di tahun 60 nih. Ini teman-teman, maka di sini nanti ada upaya pemerintah juga dalam mengatasi kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Baik, kita lanjutkan, ini dia. Nah, kita mau bicara mulai dari kedatangan tentara sekutu. Loh Pak, apa hubungannya Pak? Kondisi ekonomi dengan kedatangan tentara sekutu. Nah, 77 tahun yang lalu, ya, tepatnya di 9 September 45 itu pasukan sekutu karena menang dalam Daido no Shinso atau Perang Dunia Kedua. Mereka itu datang ke sini karena ada wilayah yang diduduki oleh musuhnya sekutu Indonesia, yaitu Jepang. Itu kan jajah di sini, maka dia datang ke sini. Nah, yang diantaranya mereka itu akan melucuti tentara Jepang dan sebagainya. Nah, di balik semua itu ternyata tentara sekutu di Indonesia dalam melaksanakan operasi-operasi militernya itu memakai uangnya sekutu. Pak, kita kan sudah proklamasi Pak 17 Agustus 45. Iya, namun pemerintah belum memiliki apa? Nah, mata uang sendiri. Baru pada November 46 ya, ketika ada sekutu yang datang kemudian pakai itu memakai uangnya mereka sendiri, maka kita mengeluarkan mata uang ya. Di tahun 46 bulan yang terkenal dengan OEA, misalnya OEA Republik Indonesia ya. Itu terus nanti mendirikan lembaga sebagai cikal bakalnya BNI. Nah, oke. Nah, keadaan ini tentunya semakin mempersulit kondisi ekonomi rakyat Indonesia, tidak punya mata uang sendiri. Nah, kemudian terjadilah yang namanya inflasi di Indonesia saat itu, ya kan? Jumlah mata uang yang beredarnya itu banyak, tapi tidak ada barang yang mau dibeli karena hanya untuk biaya militernya orang-orang sekutu ini. Nah, harapannya nanti, ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah kita mempelajari kondisi ekonomi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan ini, kita atau teman-teman semua bisa menyajikan rekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal dalam bentuk laporan diskusi dengan baik. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Jadi kalian nanti membuat laporan diskusi dengan baik dari materi ini. Nah, oke. Ini sebagai pembuka dari Pak Guru. Jadi nanti Pak Guru akan memberikan penugasan membuat laporan diskusinya. Kita lanjut, Mbak. Nah, apa sih Pak tugas per kelompoknya dalam ini nanti? Nah, ya nih, kan nanti ada upaya pemerintah dalam mengatasi masalah moneter ya. Banyak, karena masalahnya yang dihadapi banyak. Yang pertama nih, Indonesia di awal kemerdekaan itu yang paling padat penduduknya itu di Jawa. Dan nanti ada kebijakan apa di sana? Yang kedua, lahan-lahan yang kosong di luar Pulau Jawa itu yang ditinggalkan oleh penjajah itu dibiarkan begitu saja, nanti ada usaha apa nanti pemerintah. Lalu kondisi Indonesia sendiri itu kan semakin terpuruk ekonominya karena beberapa faktor. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia itu semakin terpuruk. Ya, ada beberapa. Nanti coba ini sebagai tugas kelompoknya, ya. Terus Pak Hatta, nah kita punya ekonom ya, sejarawan, ekonom, pemikir bangsa, dia juga tokoh ekonomi, itu juga memikirkan sebuah kebijakan untuk mengatur, memperbaiki ekonomi Indonesia saat itu. Ya, dia mengeluarkan re dan ra kebijakannya itu rekonstruksi dan rasionalisasi jumlah TNI. Nah, nanti ini kan di tengah-tengah keadaan masih perang malah ada re dan ra. Nanti kalian akan
menyampaikan itu di diskusi nantinya. Nah, terus setelah itu nanti kalian akan saling menyampaikan hasil kerjaannya dulu. Nah, ketika kalian nanti menyampaikan, ya mungkin dari salah satu kelompok ada satu yang mewakili, terus kelompok lain itu boleh bertanya mengapa ini terjadi, nanti akan dijawab sama kelompok, nanti tetap dalam Pak Guru akan bantu misalnya terjadi kurang jelas atau apa gitu. Baik, dengan penjelasan mekanisme kerja kelompoknya sudah tahu? Oke, baik. Silahkan diperhatikan dulu tugas berkelompoknya ya. Nah, ini akan Pak Guru sampaikan juga. Tugas kelompok 1 ya. Ini menganalisis usaha pemerintah melalui pinjaman nasional. Nah, dulu itu ada istilah pinjaman nasional, minjem tapi secara nasional. Nah, itu apa itu? Harusnya yang namanya mempunyai kewajiban atau hutang itu kan dirahasiain ya. Ini malah semuanya tahu. Tapi ini apa? Maksudnya pemerintah saat itu apa nanti? Nanti digali oleh kelompok 1 ya. Kelompok 2 menganalisis upaya pemerintah dalam rangka mengatasi kesulitan moneter pada masa kemerdekaan dengan mengadakan konferensi ekonomi 1 dan 2. Nah, ini juga sebuah kebijakan, nanti ada apa di sana di konferensi ekonomi itu. Karena ada 2 kali ya. Kemudian ini planning board ya. Oke. Kemudian yang kelompok 4 usaha pemerintah dalam rangka mengatasi masalah moneter dengan plan Casimo ya, IJ Casimo ya. Kemudian yang kelompok 5 itu re dan ra-nya Pak Hatta tadi ya. Kemudian kelompok 6 ini penyatuan tenaga ekonomi ya. Oke. Jadi kelompok 1 tadi hal-hal yang menyebabkan Indonesia makin buruk ekonominya apa, terus sampai kelompok 6. Baik, sudah jelas tugasnya? Oke. Kemudian kalian bisa yang pertama sumbernya ya. Ada, kalian boleh buka buku, boleh per kelompok ya. Terus satu kelompok, karena kemarin Pak Guru kirimkan link ya, ini masih nyambung dengan link materi yang lalu. Kalian bisa cari di sana di link yang Pak Guru sampaikan, bisa akses di sana. Satu kelompok boleh mengeluarkan 1 HP saja untuk mencari itu ya. Baik, silakan duduknya berkelompok. Duduknya silakan berkelompok membawa alat tulis. Kemudian lembar diskusi kelompoknya akan Pak Guru bagi. Ya, ini LKPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, Pak Guru yang di sana. Ya, ini dulu. Kelompok ya. Ini kelompok berapa? 6. Kelompok 4. Terakhir kelompok. Nah, ini ya petunjuk LKPD-nya. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok sudah ya. Kemudian carilah informasi mengenai usaha-usaha pemerintah Republik Indonesia pada masa kemerdekaan dalam rangka memulihkan keadaan ekonomi. Tadi sudah tak bagi ya. Ada hal-hal yang menyebabkan ekonomi Indonesia terpuruk, kemudian plan Casimo, kemudian pinjaman nasional re dan ra, kemudian yang sini ada penyatuan tenaga ekonomi. Baik ya. Silakan dikerjakan dalam waktu sekitar 20 menit ya. Terus nanti berdiskusi. Silakan dikerjakan. Yuk. Pak Guru akan langsung menilai di form pengamatan kelompok ya. Yuk, yang belum punya sumber, 1 aja HP-nya dikeluarkan 1 untuk mengakses link ya. Ya. Silakan ada kesulitan. Tugasnya kelompok 1 terpuruknya ya, beberapa hal yang menyebabkan terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia. Oke.
saja. Sampaikan saja kalau memang itu sebagai kebijakan ditulis dan disampaikan dengan yang lain. Ini kelompok 4 ya. Oke. Planning board kan? Tentang penyatuan tenaga ekonomi ya. PTE lah. Boleh akses dari link yang tak bagikan di WA boleh. Karena di situ ada link untuk kalian bisa buka kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan di bagian materi ya, di bagian bahan ajar ya Pak Guru share. Sudah lengkap ini. Ada yang mengalami kesulitan kah? Coba ini kelompok 1 ada beberapa faktor loh ya. Tidak hanya satu, ada dia lebih dari satu ya. Faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi Indonesia itu mengalami keterpurukan. Nah, ada kan? Pulau Jawa ada kan? Ya, ada apa nanti dia salah satu. Terus di awal-awal itu kan mereka masih manual yang mengerjakan tanah pertanian ini. Perlu hewan kan? Nah, ada hewannya apa yang ada di kebijakannya? Sapi, kambing misalnya di mana ada kali ya. Disampaikan karena penting ya. Di awal kemerdekaan nggak ada, belum banyak brek aja di mana dulu nggak sempat mikirin apa ya tanaman-tanaman itu belum ya. Ya coba train dan kan? Bukan. Oh planning board ya. Planning itu rencana. Jadi buat papan perencanaan ada apa? Pertaniannya harus apa? Di sini ada ya. Berapa masa kali panen dalam 2 tahun atau 3 tahun ini kan ada. Nah, itu akan disampaikan. Nah ini penting untuk swasembada pangan nasional nanti. Nah, di sini ada kesulitan. Kelompok apa? Re dan ra. Partai ya. Baik, silakan dijelaskan. Artinya sudah jamnya ya, sudah habis. Kita bersiap untuk menyampaikan hasil laporan kerjanya ya. Hasil kerja kelompoknya disampaikan. Oke. Kelompok lain nanti yang tidak menyampaikan hasilnya menyimak atau menulis karena kerjanya beda dengan kelompokmu ya. Biar nanti semuanya dapat semua ya. Apa usaha-usaha pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ekonomi di awal kemerdekaan. Oke, disiapkan catatannya dulu. Sudah siap catatannya? Ya. Oke. Lihat ya. Pak Guru ingin kelompok yang pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya nanti dengan berdiri ya. Yang keras biar kelompok yang paling ujung nih, bapak paling ujung nanti biar dengar ya. Yang pertama silakan yang pinjaman nasional. Ya, silakan berdiri. Berdiri, Mbak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan kelompok 2. Maaf Pak. Berakhir nih. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu pinjaman nasional. Pinjaman nasional dengan persetujuan BKKNIP IR Surahman selaku Menteri Keuangan melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayar kembali selambat-lambatnya 40 tahun. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sebesar 500 juta rupiah.
Uang itu tentunya dapat menambah kas negara dan menunjukkan besarnya kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Isi program pinjaman nasional. Warga akan memberikan pinjaman ke negara dalam bentuk uang rupiah dengan bukti surat pengakuan utang atau obligasi yang hanya dapat dimiliki warga negara Republik. Surat itu tidak dapat dilepaskan kepada warga negara lain dan badan hukum negara lain. Tujuan dikeluarkannya kebijakan pinjaman nasional. Kekosongan kas negara menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya dengan melakukan pinjaman nasional. Tujuan dikeluarkannya kebijakan pinjaman nasional adalah merancang pembangunan ekonomi. Upaya pemerintah untuk mensukseskan program pinjaman nasional, pemerintah membentuk bank tabungan pos yang berguna menyalurkan pinjaman. Banyak rakyat Indonesia yang mendukung kebijakan ini. Rakyat dengan sukarela pergi ke bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian untuk mengumpulkan uang dan dipinjamkan kepada negara. Oke, sudah? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok pinjaman nasional ya. Sudah sangat lengkap sekali, Pak Guru mendengar atau mungkin juga teman-teman sudah merangkum di kelompok lain yang tugasnya beda ya, bahwa awalnya itu Badan Pekerja KENIP, karena kita belum punya DPR ya, masih KENIP namanya, Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu rapat sama Menteri Kemakmuran ya. Nah, namanya Insinyur Surahman. Nah, waktu itu ini bagaimana nih kalau ada rakyat-rakyat yang maksudnya itu berlebihan uangnya itu dipinjam sama negara dengan dikasih surat bukti utang atau obligasi. Buktinya apa? Kepercayaan rakyat kepada pemerintah itu kuat. Buktinya di tahun pertama saja bisa mengumpulkan uang 500 juta. Nah, bayangkan 500 juta untuk modal negara, mengisi kas negara loh. Nah kalau sekarang, jadi kalau kita kaitkan dengan sekarang, bagaimana nih? Itu kan dulu uang 500 juta untuk rakyat Indonesia. Sekarang ekonomi kita lebih maju nggak? Sekarang kan banyak orang yang mungkin kekayaannya 1 orang per orang aja udah segitu ya. Nah, ini kalian bisa bayangkan itu betapa sulitnya di awal mau memajukan ekonomi negara sampai ada kebijakan namanya pinjaman nasional. Oke, dari kelompok 2, mungkin kelompok lain ada yang bertanya mengenai pinjaman nasional. Sangat jelas ya programnya tadi disampaikan juga ya. Ada di awal juga mendirikan bank tabungan pos dan sebagainya yang sebagai embrio dari nanti lahirnya Bank Rakyat Indonesia. Luar biasa sekali. Kalau tidak ada pertanyaan, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok berikutnya ini karena di awal tadi Pak Guru cerita ada hal-hal yang memperburuk ekonomi Indonesia ya. Kelompok itu kelompok 1. Silakan. Ada tugasnya mengenai hal-hal yang membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Silakan wakil dari kelompok 1 untuk membacakan hasilnya. Oke, Mas. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Faktor Penyebab Memburuknya Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan. Kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangatlah sulit. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, inflasi yang tinggi. Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya mata uang masa pendudukan Jepang yang tidak terkendali jumlahnya. Saat itu, pemerintah Indonesia tidak berani melarang beredarnya mata uang Jepang karena memang Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sebagai alat tukar. Untuk beberapa waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang de-Javasi Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI
sebagai pengganti uang Jepang. Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946, tanggal 25 Oktober 1946, diatur dasar penukaran uang rupiah Jepang yang berlaku di Indonesia saat itu, yakni 1,50 rupiah uang Jepang disamakan dengan 1 rupiah ori. 2. Lengkap sekali ya. Di luar Jawa dan Madura, 100 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ori. Terus faktor penyebab yang kedua, kas negara dalam keadaan kosong. Pajak dan biaya masuk pada masa awal kemerdekaan sangat sedikit, sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak seimbang dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian. Berkat adanya dukungan dari para petani, pemerintah Indonesia masih bisa bertahan walaupun kondisi ekonomi sangat buruk. Faktor penyebab memburuknya ekonomi yang ketiga, yaitu adanya blokade ekonomi dari Belanda. Alasan Belanda melakukan blokade ekonomi atas Indonesia adalah yang pertama, mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. 2. Mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia atau bangsa asing. Tujuan dari blokade ekonomi adalah menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi. Untuk menembus blokade ekonomi Belanda, pemerintah Indonesia melakukan upaya antara lain: 1. Usaha yang bersifat politis dan usaha yang bersifat ekonomis. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Hal-hal yang menyebabkan terpuruknya ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan ya. Secara garis besar tadi Pak Guru menyimak, yang pertama ada inflasi yang tinggi ya, karena banyak sekali beredar mata uang Jepang ya. Dan tadi di awal Pak Guru menjelaskan bahwa operasi militer yang dilancarkan sekutu itu juga memakai mata uang sekutu. Jadi inflasinya lebih parah lagi. Ditambah Indonesia belum punya mata uang. Jadi sektor ekonominya ditopang hanya dari sektor pertanian. Ini yang salah satunya melumpuhkan. Yang kedua ada apa? Nah, kas negara kosong jelas karena tidak ada aktivitas ekonomi ya. Dan negara yang baru saja terbentuk itu ya APBN-nya belum terlalu dibikin, belum ada intinya kan gitu. Nah, maka nanti di kelompok lain akan disambung ini nantinya. Yang terakhir ada blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Kalian tahu nggak blokade itu artinya apa? Ditutup, dibekukan, tidak ada aktivitas ekonomi sama sekali Indonesia saat itu. Aktivitas perdagangan, ekspor impor itu dibekukan sama Belanda. Ya, alasannya apa? Kalau alasan praktisnya adalah membuat Indonesia itu tidak punya hasil, tidak bisa kerjasama dengan negara lain. Walaupun ada alasan tadi yang terakhir disampaikan melindungi Indonesia dari negaranya, ini hanya modusnya aja, mereka ingin menjajah lagi. Oke, dari kelompok 1 nih, kelompok lain ada yang bertanya enggak? Atau sudah sangat jelas sekali ya? Oke, jadi Indonesia ekonominya di awal kemerdekaan itu terpuruk karena ada faktor-faktornya. Yang pertama inflasi, yang kedua kas negara kosong, dan adanya blokade ekonomi dari pemerintah Belanda saat itu ya. Karena kita belum sampai memikirkan itu, pemerintah itu hanya masih memikirkan bagaimana sih nanti bentuk negaranya gitu. Pemerintahannya, jadi secara ekonomi perdagangan itu masih bisa diblokade oleh Belanda dengan tujuan ingin menguasai lagi. Oke, berikutnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya, luar biasa sekali. Oke, berikutnya ini karena terkait tadi ya, ada rencana pemerintah nih kelompok coba planning board, silakan. Nah, kelompok berapa? 4 ya. Oke. Kenalkan, kami dari kelompok 4 terdiri dari Muhammad Ismail Jati, Sanudin Ahmad Fauzi, Dedida Vena Falihah, Jessica Putri Wulandari, Karisma Maduri, dan Lutfiah Puspita Dewi. Planning Board, Badan Perancang Ekonomi, dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. Andes A.K. Gani.
Mungkin agak keras Mbak kelompok 1 ini biar kedengaran ini. Ya. Sesudah badan ini bersidang, Dr. Arkadiani mengumumkan rencana pemerintah tentang rencana pembangunan 10 tahun. Ayo lanjut. Rencana pembangunan tersebut terbuka bagi modal dalam negeri atau modal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut, pemerintah akan membentuk bank pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan semua pembangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. 2. Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi. 3. Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia Belanda. Badan perancang ini pada bulan April 1947 diperluas menjadi panitia pemikir siasat ekonomi yang dipimpin langsung Bung Hatta. Tugas panitia ini adalah memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan mempelajari, mengumpulkan, serta memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam perundingan dengan pihak Belanda. Rencana pembangunan 10 tahun yang disepakati memiliki beberapa prioritas, seperti bangunan-bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara. Akan tetapi, pelayanan rencana tersebut Dibilang tulisannya yang jelas ya. terrealisasikan pada tahun 1957. Ya, terrealisasikannya tahun 57. Nah, gitu ya. Sudah? Sudah? Oke, beri tepuk tangan kelompok kelompok 4. Oke. Jadi secara garis besar tadi ya, Pak Akagani itu ya, itu membuat apa rencana ya. Ada misalnya bangunan-bangunan milik pemerintah, baik itu industri, perkebunan itu nanti akan dijadikan milik Indonesia. Kemudian yang asing juga dinasionalisasi ya, dengan adanya perjanjian dulu ya. Kemudian penanaman modal asing itu pemilik modal asing, perusahaan-perusahaan asing juga itu akan diserahkan kepada yang berhak ya, dengan perjanjian juga. Lalu ada perkembangannya dipimpin oleh Hatta itu nanti memberikan saran kepada pemerintah dalam penentuan kebijakan ekonomi. Jadi bagus sekali ya dalam rangka penyelamatan ekonomi bangsa saat itu ya, luar biasa sekali. Baik, ada yang bertanya dari kelompok planning board kelompok 4? Tidak? Oh, boleh. Ya. Silakan dari kelompok berapa yang bertanya? Dari kelompok 3, Mbak. Disimak Mbak pertanyaannya, ayo. Nah, pembentukan planning board tadi sudah disampaikan, tinggal dibaca aja. Planning board Ya. perancang ekonomi dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947. Pembentukan ini atas inisiatif dari Akademi. Nah, itu ya. Badan perancang ekonomi adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Nah, di depan sudah. Oke, terima kasih kelompok planning board. Jadi dijelaskan tadi Pak Ambar jelaskan di depan dalam 2-3 tahun itu harus ada perubahan ekonomi secara menyeluruh. Ini yang dipikirkan oleh planning board. Nah, ini harus ada perubahan ekonominya. Nanti kita lihat perkembangannya apa sih itu oleh planning board. Baik, sudah paham? Pertanyaannya sudah terjawab ya? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok planning board. Nah. Oke, sekarang Pak Guru minta yang plan Kasimo. Nah, ini yang saling berkaitan dengan kelompok 2, 1 dan barusan ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan Ya. membahas
yang berjudul Plan Kasimo. Kasimo Plan ya. Kasimo Plan atau rencana Kasimo adalah sesuatu upaya untuk menyelesaikan masalah pangan yang digagas oleh Ignatius Joseph Kasimo pada 1948. Kasimo saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Persediaan Pangan Rakyat. Pada awal kemerdekaan, dasar ekonomi negara kita tergantung pada produksi pertanian. Menteri Urusan Bahan Makanan Ignatius Joseph Kasimo membuat rencana produksi 3 tahun. Kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan Plan Kasimo. Plan Kasimo adalah usaha pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis serta anjuran untuk memperbanyak bibit-bibit pada padi unggul dan usaha menanami tanah-tanah yang kosong terutama di Sumatera Timur. Berikut adalah langkah-langkah Plan Kasimo. 1. Mengadakan program intensifikasi di Jawa, yaitu penanaman pada bibit unggul. 2. Menyediakan kebun bibit di setiap desa untuk menyediakan bibit unggul bagi rakyat. 3. Menanami tanah-tanah yang kosong, terutama di Sumatera. 4. Pemeliharaan hewan secara baik, pencegahan penyembelihan hewan pertanian. 5. Melaksanakan program transmigrasi terutama dari Jawa ke Sumatera. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Plan Kasimo ya. Nah, jadi ini sangat jelas ya, mulai dari pinjaman nasional, hal-hal yang memperburuk ekonomi, kemudian apa tadi sini planning board sama apa Plan Kasimo. Jadi begini, awalnya itu agraris kita ya, ditopang sama petani ekonominya itu. Jadi dijelaskan di sini oleh langkah-langkah yang kerjakan oleh kebijakannya Plan Kasimo. Ada salah satunya adalah intensifikasi ya. Jadi ditanami dengan benih-benih yang unggul ya. Kemudian melarang menyembelih hewan pertanian tadi yang ditanyain ya. Karena apa? Hewan pertanian itu selain tenaganya dimanfaatkan juga kotorannya untuk pupuk ya. Ya ini sangat membantu pertanian saat itu. Karena sekarang kan sudah banyak pupuk kimia ya. Yang apa-apa tidak berbuah, kasih ini berbuah, tidak berdaun, kasih ini muncul daun kan gitu. Dulu belum ada. Nah ini Plan Kasimo yang menjawab ya. Kemudian transmigrasi utamanya dari Pulau Jawa ke Sumatera. Ke Sumatera yang masih memang jarang penduduknya untuk memajukan pertanian. Baik ya, karena sudah mau habis, jadi kita simpulkan, kita simpulkan kegiatan hari ini. Secara umum nih, bagaimana siapa ya yang bisa menjawab kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan nih yang sudah kita bahas ini secara umum. Yuk silakan. Oke, silakan Mbak dari kelompok ini tadi ya. Kondisi Planning ekonomi board, ya. Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih sangat memprihatinkan karena adanya inflasi, negara kita yang belum mempunyai mata uang dan peredaran mata uang asing, juga kas negara yang masih kosong. Baik, benar sekali ya, kondisi kita secara umum masih sulit. Ada kas negara kosong, terjadi inflasi dan blokade ekonomi Belanda ya. Terus tadi usaha pemulihannya juga sudah disebutkan. Baik, ini di akhir pelajaran hari ini kita nyanyi lagi sekali lagi ya. Di tempat duduknya berkelompok seperti ini. Mudah-mudahan besok semuanya menjadi penyelamat ekonomi kebangsaan ya. Kelasnya kelas negarawan dong ya, menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia yang sekarang justru carut marut BBM dan sebagainya. Nanti kalian lah yang sebagai pahlawannya. Baik, yuk 1, 2, 3. Ku lihat ibu pertiwi. Baik, terima kasih ya. Kerjaan kelompoknya silakan ditaruh di meja Pak Guru ya. Ditaruh di depan. Kita akhiri pelajaran yuk, ditaruh di depan dulu. Ini Mas. Oke. Yang belakang. Oke. Terima kasih ya. Baik. Mari kita akhiri pelajaran sejarah hari ini ya.
Pak Ambar ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.